Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nur Iftitah dari Prodi PAUD semester 4 di Stainu Temanggung. Kali ini akan sedikit mengulas tentang metode pembelajaran pendidikan karakter anak usia dini. Peserta didik atau murid adalah orang yang sedang belajar atau menuntut ilmu dalam bimbingan seorang atau beberapa orang guru. Meskipun dalam beberapa kasus ada banyak murid yang lebih cerdas daripada guru-gurunya, tapi mereka tetap merasa sebagai murid. Metode diartikan sebagai cara melakukan pekerjaan dengan menggunakan fakta dan konsep-konsep secara sistematis. Ada beberapa metode pembelajaran yang dapat diterapkan oleh pendidik di sekolah yang disesuaikan dengan perkembangan anak serta memperkenalkan pendidikan karakter sejak dini pada anak. Metode yang penulis ambil di sini adalah metode keteladanan, metode pembinaan, metode bermain, metode bernyanyi, dan metode karya wisata. Berikut beberapa metode pembelajaran yang mampu memperkenalkan pendidikan karakter sejak usia dini. Yang pertama, metode keteladanan. Metode keteladanan adalah metode yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk moral, spiritual, dan sosial anak. Keteladanan artinya apa yang dilihat dan disaksikan akan dicontoh melalui telinga berupa nasihat, tausiah, saran, pendapat. Hanya efektif mengubah perilaku sebanyak 11%. Dalam penerapan metode keteladanan di sekolah, ada beberapa hal yang dapat digunakan, yaitu memberikan keteladanan dengan cara apa yang dilihat anak. Oleh karena itu, dalam konteks ini adalah pendidikan di RA atau di TK, hendaknya guru-gurunya bisa menjadi teladan yang baik bagi anak didiknya. Kemudian, metode keteladanan bisa dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas melalui kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah lainnya yang berisi tentang keteladanan. Kemudian metode keteladanan juga dapat diterapkan ketika ada seorang pengemis yang meminta uang. Guru berusaha mengajak anak untuk memberikan uang kepada pengemis secara langsung yang memberikan anak sendiri. Dengan begitu, anak diajarkan untuk berbagi dengan sesama. Kegiatan tersebut hendaklah diajarkan dan dicontohkan oleh guru ataupun orang tua sejak usia dini. Dari metode keteladanan, ada kelemahan dan juga ada kelebihan. Kelemahannya yaitu, jika figur yang dicontoh itu tidak baik, anak akan cenderung mengikuti menjadi tidak baik pula. Kemudian, kelebihannya akan memudahkan anak didik dalam menerapkan ilmu yang dipelajari di sekolah. Akan memudahkan guru dalam mengevaluasi hasil belajar agar tujuan pendidikan lebih terarah dan tercapai dengan baik. Bila keteladanan dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat baik, maka akan tercipta juga situasi yang baik. Yang kedua, metode pembiasaan. Metode pembiasaan adalah suatu cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak berpikir, bersikap, bertindak sesuai dengan ajaran agama. Hendaknya anak dibiasakan dengan etika umum yang harus dilakukan ialah pergaulannya sehari-hari. Seperti halnya dibiasakan mengambil dan memberi makan serta minum dengan tangan kanan. Jika makan dengan tangan kiri diperingatkan dan dipindahkan makanannya ke tangan kanannya secara halus. Penerapan metode pembiasaan dapat dilakukan dengan membiasakan anak untuk mengerjakan hal-hal positif dalam keseharian mereka. Adapun kelemahan dan kelebihan dari metode pembiasaan, yaitu kelebihannya dapat menghemat tenaga dan waktu. Kemudian, pembiasaan dalam sejarah tercatat sebagai metode yang paling berhasil dalam pembentukan kepribadian peserta didik.
Tetapi kelemahannya adalah apabila telah tertanam kebiasaan yang buruk, sulit untuk dihilangkan. Memerlukan pengawasan supaya kebiasaan yang dilakukan tidak menyimpang. Yang ketiga, metode bercerita. Cerita adalah salah satu cara untuk menarik perhatian si anak. Biasanya cerita yang disukai anak yaitu seperti cerita fabel atau dunia binatang, seperti cerita si kancil ataupun yang sejenisnya. Metode bercerita ialah suatu cara penyampaian materi pembelajaran melalui kisah-kisah atau cerita yang dapat menarik perhatian peserta didik. Kelebihan dan kelemahan metode bercerita diantaranya memiliki kelebihan dapat melatih emosi atau perasaan anak, membantu proses identifikasi diri atau perbuatan. Kelemahannya, pemahaman siswa menjadi sulit ketika cerita itu telah terakumulasi oleh masalah lain, kemudian bersifat monolog dan dapat menjenuhkan siswa. Metode yang keempat yaitu metode karya wisata. Karya wisata sebagai metode pengajaran memberikan kesempatan kepada anak untuk mengamati. Dengan cara tersebut, anak akan mendengar, merasakan, melihat, serta melakukan. Setiap karya wisata harus direncanakan dengan cermat tanpa sebuah persiapan yang matang, maka bisa gagal. Dalam menerapkan metode karya wisata dalam pembelajaran harus memperhatikan beberapa kelebihan dan kelemahannya. Di antaranya, kelebihannya yaitu siswa dapat menyaksikan secara langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tempat kunjungan tersebut. Yang kedua, siswa memperoleh pemantapan teori yang pernah mereka pelajari di sekolah dengan kenyataan aplikasi yang diterapkan pada objek yang mereka kunjungi. Kemudian kelemahannya yaitu pembiayaan dalam sebuah karya wisata merupakan beban tambahan yang akan memberatkan bagi anak-anak yang orang tuanya kurang mampu. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik atau murid adalah orang yang sedang belajar atau menuntut ilmu dalam bimbingan seorang atau beberapa orang guru. Metode keteladanan adalah metode yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk moral, spiritual, dan sosial anak. Metode pembiasaan adalah suatu cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak berpikir, bersikap, bertindak dengan sesuai ajaran agama. Yang ketiga, metode bercerita. Metode bercerita adalah satu cara untuk menarik perhatian anak. Biasanya cerita yang disukai anak yaitu cerita yang berkaitan dengan dunia binatang, seperti cerita si kancil ataupun sejenisnya. Yang keempat, metode karya wisata. Sebagai metode pengajaran memberikan kesempatan kepada anak untuk mengamati. Dengan cara tersebut, anak akan mendengar, merasakan, melihat, serta melakukan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.